Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para pencinta ilmu di mana saja berada ya. Kita sudah berada di tanggal 9 ya. 9 hari bulan Oktober 2021, 2 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ulama yang sudah kita bincangkan ini sekarang perbincangan yang ke-30, serial yang ke-30. Mengenai kata-kata hikmah yang diwariskan oleh Fudail bin Iyad kepada kita ini. Orang yang ingin baik, semua orang ingin baik sebenarnya ya. Orang yang ingin bahagia, semua orang ingin bahagia, mesti mendekati orang yang saleh. Wajib hukumnya mendekati orang yang saleh, menggali sejarah hidup orang yang saleh, menyimak, mempelajari kata-kata hikmah orang yang saleh. Orang saleh itu kenapa dia jadi orang saleh? Allah pilih dia, Allah jaga dia. Itu maka ulama mengatakan penjagaan Allah kepada manusia ini ada dua. Kemarin juga sudah disebut. Ada penjagaan umum, semua dijaganya. Manusia muslim, manusia mukmin, manusia kafir, manusia yang tak percaya kepada Tuhan pun dijaga juga. Yang bukan manusia pun dijaga. Itu dikatakan Rabbul Alamin, yang kontrol alam ini. Ataupun Al-Hayyul Qayyum, yang menjaga alam ini. Penjagaan fisikal, semua dijaga. Penjagaan rohani, ini yang kita harap kepada Allah. Karena bagi orang Islam yang belajar Rabb, perkataan Rabb, yang kita sebut dalam solat dan di luar solat dalam doa. Rabbi Allah, Rabbana atina fid dunya, Rabbi ufirli. Rabb itu maknanya yang menjaga, yang mengatur, yang mengontrol. Tapi bagi orang yang beriman, yang mengimani Allah, dia meminta kepada Allah supaya bukan body saja yang dijaga, bukan jasad saja yang dijaga. Kita minta supaya Allah menjaga rohani kita, hati kita, nafsu kita. Itu kalau kita merujuk doa-doa Rasulullah, doa dalam Al-Quran. Bila bicara tentang hati, doa itu dikaitkan dengan penjagaan Allah. Bila bicara tentang nafsu, doa itu akan dikaitkan dengan penjagaan Allah. Apa contohnya? Contohnya doa Rasulullah tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bantulah aku ini, nafsuku ini, badanku ini untuk bertakwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, bersihkanlah, jagalah, tingkatkanlah kualiti nafsuku ini. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, tazkiyahkanlah, bersihkanlah nafsuku, engkaulah sebaik-baik pentazkiyah ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menjaganya, engkaulah yang memilikinya. Tengok, nafsu disandarkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Bila bicara tentang hati juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau alihkan, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau beri hidayah, tuntunan dan petunjuk. Nah, hati juga Allah yang jaga, nafsu Allah yang jaga. Bila orang itu dipilih oleh Allah, nafsunya, hatinya, akalnya, jasadnya, kesehatan jasmaninya semua dijaga Allah. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah juga lah yang menyembuhkan. Inilah Fudail bin Iyad, termasuk yang dicatat dalam sejarah ulama yang dijaga Allah, yang kata-katanya diwarisi generasi demi generasi ya. Kemarin serba sedikit kita sudah bicara tentang kata-kata Fudail bin Iyad. Kita ulangkan lagi di sini. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? 5 tanda insan celaka. Oh, ini kalau pedas sabar-sabarlah ya mendengarnya. Ini kata ulama. Tanda insan celaka itu ada 5 katanya. Hati-hati dong ya. Hati yang gersang,
hatinya tidak peka kepada kebenaran, tidak peka terhadap Al-Quran, tidak peka kepada ilmu. Bila mendengar Quran, tidak ada responnya, tidak ada kesannya. Subhanallah. Nanti di bawah kita akan cerita Fudail bin Iyad kalau mendengar kalamullah menangis terus. Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis, sahabat menangis, istri-istri baginda Ummahatul Mukminin menangis bila membaca Quran. Orang-orang saleh menangis. Imam Nawawi juga dalam karyanya mengatakan, menangislah kamu waktu membaca Quran. Kalau kamu tidak mau menangis, tidak bisa menangis, menangislah karena tidak menangis, katanya. Imam Ghazali juga berkata sedemikian. Jadi hati yang gersang itu tanda bahaya. Yang dalam bahasa Fudail bin Iyad dikatakan tanda insan yang celaka. Jadi tanda manusia yang bahagia macam mana? Peka hatinya terhadap kalamullah. Satu hari tak pegang Quran, dia risau hatinya. Tengok istri membaca Quran, pegang Quran, tenang fikirannya. Tengok ahli keluarga bersama Al-Quran, senang hatinya. Nomor satu tuh ya. Yang kedua, air mata yang beku. Apa maknanya? Tidak mau keluar air matanya, tersekat. Bila air mata tidak mau keluar, waktu berdoa, waktu beristighfar, waktu berinteraksi, waktu bermunajat, tidak ada kesan di matanya karena hatinya tadi gersang. Itu tanda kedua. Tanda kedua. Bila orang waktu dia bermunajat, apalagi seorang diri ya, mau keluar air matanya, itulah insan yang bahagia, yang nanti dari kemudian akan tergolong ke dalam 7 golongan yang bernaung di bawah naungan Allah, dari kemudian yang akan dicari malaikat waktu keluar kubur. Wa tatalaqahumul malaikah. Orang itu akan dicari malaikat. Ini peringatan Allah, sanjungan Allah dalam surah Al-Anbiya ya. Allah menyatakan ada kategori manusia nanti akan dicari di sana. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 331 ayat 103 surah Al-Anbiya. Apa katanya di sini? La yahzunuhumul faza'ul akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 103 halaman 331 suratul Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ya Rabb. Mereka tidak gentar menghadapi ketakutan yang besar, yang berat pada hari kemudian nanti. Macam manapun beratnya keadaan di sana, ngerinya keadaan di sana, mereka tidak gentar menghadapinya. La yahzunhum, mereka tidak sedih, tidak takut, tidak gentar. Wa tatalaqahumul malaikah, malaikat akan mencari mereka. Lalu bila sudah bersama malaikat, akan dikatakan kepada orang tersebut, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya ya. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan selama ini, hari pembalasan. Tengok tuh ya. Orang yang mau keluar air matanya waktu dia beribadat, disebut dalam hadis lain, hadis sahih, mengatakan apa katanya? Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori manusia yang akan bernaung di bawah naungan Allah nanti di sana. Satu di antaranya rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Orang yang bila dia berzikir, beribadat menyendiri, suami atau istri, anak atau emak bapak, menyendiri terutama di malam hari, yang paling digalakkan di malam hari, di penghujung malam ya. Bila dia bangun nangis dia katanya. Rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Orang yang beribadat secara menyendiri lalu derai berlinang air matanya. Subhanallah. Sementara yang dibuat penekanan oleh Fudail di sini, orang yang tidak mau keluar air matanya itu orang yang sialan, yang tanda-tanda bahaya katanya. Yang ketiga, malu yang merosot. Sifat malunya merosot. Malu di depan manusia, tak malu kepada Allah.
Itu tanda orang yang sialan katanya. Yang keempat, keinginan kepada keduniaan meningkat, hubub dunianya lebih berkuasa terhadap dirinya. Tanya diri sendirilah ya. Maka dikatakan dalam hadis, ada doa Rasulullah katanya apa? Ya Allah, janganlah jadikan tumpuan utama kami ini kepentingan keduniaan. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ada hadisnya tuh ya. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia itu tumpuan dan sasaran utama kami, kegundahan pertama kami. Dalam konteks ini, Yahya bin Mu'az mengatakan, ini ulama-ulama besar belaka ini ya. Apa kata Yahya bin Mu'az? Kalau manusia itu takut kepada neraka seperti takutnya tiada harta, confirm mendapat jannah katanya. Lau khafan nasun nar kama yakhaful faqr dakhalal jannah. Apa katanya? Lau khafan nasu an-nar, lau khafan nasun nar atau la yakha au lau khafan nas. Lau khafan nasu an-nar kama yakhaful faqr dakhalal jannah. Kalau orang itu risau memikirkan azab neraka seperti risau tak ada duit, hari-hari manusia memikirkan duit. Kalau manusia itu memikirkan azab neraka seperti memikirkan duit, katanya takut akan azab neraka itu, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, la dakhalal jannah, surga di tangannya itu katanya. Di sini pula Fudail bin Iyad mengatakan keinginan kepada dunia yang tidak dikontrol itu tanda orang tuh sialan dan celaka. Terakhir sekali, tulul amal. Ini bagi masyarakat awam mungkin masih perlu penjelasan ya. Tulul amal itu apa maksudnya? Maksudnya orang tuh menduga usianya masih panjang lagi. Saya masih sehat. Kondisi kesehatan masih sehat. Rekor kesehatan masih sehat. Lama lagi ini saya hidup nih. Mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Itu namanya tulul amal. Itu juga tanda orang yang sialan, kata Al-Fudail bin Iyad. Orang yang baik macam mana? Bila berada di pagi hari, ya Allah, engkau masih sambung nyawaku pagi ini. Jangan-jangan sore nanti tidak ada lagi ya Allah. Lalu dia bersiap-siap menghadap Allah. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada beliau dalam satu hadis, dipegangnya bahu beliau itu, baginda mengatakan, ya ghulam, katanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Wahai anak, kamu masih muda belia, tapi jangan lupa ya, katanya, kamu hendaklah di dunia ini seperti orang yang asing pendatang atau orang yang menyeberang jalan. Itu Abdullah bin Umar tuh ya, dapat penghargaan kemuliaan pada Rasulullah, dipegangnya bahunya, lalu mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Kamu hendaklah berada di dunia ini seperti orang asing yang mengembara, yang berpindah, yang mencari, contohnya mencari duit, bekerja di negeri orang lain. Mungkin setahun 2 tahun dia akan pulang ke negeri asalnya. Begitulah sepatutnya kita ini, katanya, negeri asal kita jannah. Kita di dunia ini seperti pendatang. Itu kata Rasulullah kepada belia remaja itu ya. Au abir sabil, katanya, atau seperti orang yang menyeberang jalan saja. Kalau orang yang merantau pendatang itu mungkin lama lagi. Ini tidak, seperti orang menyeberang jalan. Dari seberang sini ke seberang sana. Tidak sampai semenit. Maka dalam konteks ini Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang panjang usianya, tercatat dalam Quran, pernah ditanya, ada dalam tafsir ya, Nabi Nuh pernah ditanya, wahai Nabi yang panjang usianya, macam mana perasaan hidup di dunia ini? Kata penanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi Nuh alaihissalam, dunia ini yang demikian lamanya, menurut sejarahnya usia baginda ada 1000 tahun. Bagi saya dunia ini macam satu rumah ada 2 pintu, atau satu kamar, satu bilik ada 2 pintu. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Saya masuk dari pintu depan, keluar ke pintu belakang. Itulah dunia itu, katanya. Sebentar saja, katanya.
Subhanallah, subhanallah. Jadi diulangkan lagi ya, kata-kata Fudail bin Iyad, ada 5 tanda manusia yang harus hati-hati dia, karena dia ada tanda-tanda insan yang bahaya. Tanda-tanda bahaya pada manusia itu ada 3. 1, hati yang gersang, tidak peka terhadap Quran, tidak peka terhadap ilmu, terhadap keakhiratan dan lain-lain sebagainya, tidak takut. Yang kedua, air mata yang tidak mau keluar, tak mau menangis. Yang ketiga, hilang rasa malu atau rasa malunya merosot, tidak takut dia. Waktu dia touching, waktu dia pegang media-media kegemarannya, tidak takut dia. 2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari, apa yang dia lihat tidak dia fikirkan, tidak takut dia, tidak risau dia. Yang keempat, cinta dunia terlalu besar, terlalu kuat, tidak dikontrol dengan baik. Dan yang kelima, merasa hidup masih lama lagi, merasa panggilan maut masih lama lagi. Itu namanya dalam Islam tulul amal namanya. Apa lawan kepada tulul amal? Kalau ingin tahu lagi, namanya qisarul amal. Ini banyak dibahaskan dalam Quran, dalam hadis juga banyak tentang tulul amal, qisarul amal. Tulul amal, orang yang menyangka usianya masih lama lagi dia akan hidup. Lalu dia lengah. Lawannya apa? Qisarul amal, orang yang melihat maut boleh datang bila-bila saja. Apalagi zaman sekarang ya, sangat mengerikan. Maut boleh datang bila-bila saja, anytime. Ada orang meninggal waktu driving, waktu memandu, mengemudi. Ada meninggal di padang golf. Ada yang meninggal di tepi pantai. Ada yang meninggal waktu olahraga, waktu main bola. Ada yang meninggal di restoran. Ada yang meninggal tidur. La ilaha illallah. Ada yang meninggal waktu berjalan. Katanya apa? Maut tidak menunggu taubat. Maut boleh datang bila-bila masa saja. Jadi kita siap. Bila untuk siap menghadapi maut, lalu dia memperbaiki keadaannya, memperbaiki amal ibadahnya, siap untuk menghadapi maut anytime, bila-bila masa saja, itu namanya qisarul amal. Qaf, sad, ra, qisar. Nah, kalau yang tadi, orang yang menduga usianya masih lama, umurnya masih panjang, tulul amal. Artinya menduga bahwa maut masih lama lagi. Itu satu penyakit yang tercela dalam Islam. Mudah-mudahan kita terhindar daripadanya. Kita akan siap menghadapi maut bila-bila masa saja. Maka bacalah zikir pagi petang, bacalah istighfar istighfar Sayyidul Istighfar, yang menjamin orang itu dapat jannah kalau dibacanya dengan yakin, dengan ilmu, dengan kefahaman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma arhamna warham jami'al muslimin muslimat. Allahumma arham man 'allamana wa 'allamna. Allahumma arham man 'allamana wa 'allamna. Allahumma arham man 'allamana wa 'allamna warham al-mu'allimin al-muta'allimin. Allahumma arham al-mu'allimin al-muta'allimin. Allahumma arham al-mu'allimin al-muta'allimin wan nas ajma'in warham jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin minal al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'al qabrana wa ayyahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana wa ayyahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ij'al qabrana wa ayyahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrana wa ayyahum hufratan min hufarin niran wa adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar. Allahumma adkhilna al-firdausa al-a'la ma'al abrar ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudi'ukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'uhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.